Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Fauzi, mahasiswa PPG UIN Kabupaten Palembang tahun 2022. Saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran ini tentang kurban. Kompetensi dasarnya adalah pertama, menghayati nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban. Dua, mengamalkan sikap peduli, tanggung jawab, dan rela berkorban sebagai implementasi dari mempelajari kurban. Tiga, menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban serta hikmahnya. Empat, menyajikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban sesuai syariat. Tujuan pembelajarannya ialah pertama, menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dengan benar. Yang kedua, mempraktekkan cara pelaksanaan kurban dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan hikmah kurban dengan baik. Definisi dan hukum berkurban. Definisi kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab qaraba yaqrabu kurbanan, yang berarti dekat. Maksud dekat adalah ibadah kurban dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum berkurban. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang kurban. Tentang hukum kurban. Yang pertama, hukumnya wajib bagi orang yang lapang. Yang kedua, hukumnya sunnah muakkad. Isi kandungan Quran surah Al-Kautsar ayat 1-2. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Syarat-syarat kurban. Pertama, Islam. Yang kedua, dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Yang ketiga, hewan tidak boleh cacat, buta, pincang, dan kurus. 4, hewan sudah mencapai umur. Kambing, domba harus sudah berumur 1 tahun. B, kambing biasa sudah berumur 2 tahun atau lebih. C, unta berumur 5 tahun atau lebih. D, sapi berumur 2 tahun atau lebih. Seekor kambing untuk 1 orang dan seekor kerbau, sapi, dan unta untuk 7 orang. Tata cara penyembelihan. 1, niat kurban karena Allah SWT. Yang kedua, menggunakan alat pemotong yang tajam. Yang ketiga, hewan kurban dihadapkan ke arah kiblat. 4, disembelih lehernya dengan memotong 3 urat saluran. 5, sebelum memotong disunahkan membaca basmalah, takbir, pujian kepada Allah, dan doa. Tata cara penyembelihan kurban supaya halal dan higienis. Pertama, robohkan hewan dengan kepala menghadap kiblat. Kedua, awali dengan membaca bismillah. Yang ketiga, lakukan sekali gerakan potong pada leher hewan kurban. Yang keempat, gantung kaki belakang hewan setelah disembelih. 5, ikat saluran makanan dan dubur hewan. 6, lakukan pengulitan perlahan. 7, keluarkan isi dalam hewan dan pisahkan. 8, bungkus terpisah dengan plastik khusus makanan. 9, jaga kebersihan daging kurban. Daging kurban di luar lemari pendingin tidak boleh lebih dari 4 jam. Ini cara supaya halal dan higienis. Inilah contoh hewan yang boleh dikurbankan. Ya, ada unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Waktu dan tempat penyembelihan. A. Waktu. Waktu pelaksanaan kurban adalah 4 hari. Dimulai tanggal 10 Zulhijjah atau setelah selesai sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah ketika matahari terbenam. B. Tempat. Boleh disembelih di mana saja yang sekira pantas dan tidak menimbulkan gangguan bagi orang lain. Sunnah dalam menyembelih. Melaksanakan sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa. Ya, yang kedua, membaca takbir. Yang ketiga, membaca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Yang keempat, orang yang berkurban
menyembelih sendiri hewan kurban. Pemanfaatan daging kurban. 1. Ibadah kurban bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Seekor kambing atau domba hanya untuk 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi, dan kerbau masing-masing untuk 7 orang. 3. Apabila kurban itu diniatkan sebagai nazar, dagingnya wajib diberikan kepada fakir miskin. Hikmah kurban. Bagi orang yang berkurban, menambah kecintaannya kepada Allah SWT, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur. Yang keempat, mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi, dan solidaritas. Manfaat atau hikmah kurban bagi penerima daging kurban. 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kedua, bertambah gairah dan semangat dalam hidupnya. Rasanya cukup demikian penjelasan ringkas tentang kurban. Mudah-mudahan bermanfaat. Dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, ya, pembelajaran kita yang berjudul tentang kurban cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.